Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Amanda Amir dengan NIM 23011140062. Guna video ini adalah sebagai jawaban UTS mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini, SOS MSI. Baik, kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu mengapa penting mempelajari manajemen strategik? Jelaskan. Nah, jawaban saya adalah mempelajari manajemen strategik tentu menjadi suatu hal yang sangat penting, terutama khususnya bagi mahasiswa administrasi publik yang nantinya akan menjadi seorang calon administrator atau yang biasa disebut dengan pelayan publik. Nah, manajemen strategik ini memiliki definisi sebagai sebuah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi dapat mencapai tujuannya. Nah, seorang administrator tentu nantinya akan menjadi bagian dari sebuah organisasi publik yang di dalamnya ada tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan ilmu proses manajemen strategik yang mencakup 3 tahap inti tadi, di mana hal itu adalah perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Oleh karena itu, sebagai seorang administrator publik harus mempelajari manajemen strategik dengan 3 tahapannya, agar nantinya tercipta sebuah reformasi sektor publik ke arah yang lebih baik dan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada soal yang kedua, yaitu menurut Anda, manakah yang lebih penting dari 5 tahapan proses manajemen strategik? Jelaskan. Nah, menurut saya, yang terpenting dari kelima tahapan adalah tahap pertama, yaitu mendefinisikan kegiatan utama organisasi atau core business, juga menetapkan visi dan misi organisasi. Mengapa menurut saya tahap pertama ini penting? Karena suatu organisasi haruslah memiliki terlebih dahulu gambaran kegiatan utama serta visi dan misi atau goals yang hendak mereka capai. Tanpa adanya tahap pertama ini, maka dari tahap kedua hingga kelima tidak dapat dilaksanakan, karena tahap pertama dalam proses manajemen strategik merupakan landasan utamanya dan mengarahkan kemana organisasi ini sebaiknya berjalan. Baik, kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu apa yang mesti dilakukan seorang pemimpin institusi dalam mengimplementasikan dan mengeksekusi strategi? Jelaskan. Nah, jawaban saya adalah dalam mengimplementasikan dan mengeksekusi sebuah strategi tentu dibutuhkan keterlibatan seorang pemimpin. Nah, dalam pengimplementasian strategi tadi, seorang pemimpin memiliki tugas diantaranya. Yang pertama itu menyampaikan strategi. Nah, pimpinan harus memastikan bahwa strategi yang telah dibuat ini dikomunikasikan secara efektif. Hal ini termasuk menjelaskan visi dan misi dan tujuan strategi kepada seluruh orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Lalu yang kedua adalah membangun tim. Nah, pimpinan harus membangun tim yang terdiri dari individu yang memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk mengeksekusi strategi yang sudah dibuat tadi. Tim harus memiliki kemampuan untuk menganalisis data, membuat keputusan, maupun mengimplementasikan strategi tadi. Lalu yang ketiga ada mengalokasikan sumber daya. Nah, pimpinan ini harus mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mengeksekusi strategi. Sumber daya ini termasuk waktu, materi, bahan baku, dan lain-lainnya. Ini mencakup menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai dengan strategi yang telah dibuat tadi. Lalu yang keempat ada memonitor dan mengevaluasi. Pemimpin harus memonitor dan mengevaluasi kinerja strategi secara berkala. Ini contohnya itu seperti pengumpulan data, menganalisis, dan melakukan penilaian efektivitas strategi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, evaluasi ini sangat penting karena untuk menentukan apakah strategi ini perlu disesuaikan atau diubah. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.